belum melakukan pelunasan, ini kalau saya lihat ada sekitar 6 tim yang belum, segera dilunasi kepada panitia. Ada 48 tim. Oke. Oh, ada lagi kedua, itu tidak ada keinginan. Peraturan yang rancangan itu sudah ada. Sudah biasa. Bukan ikan buat itu. Masih kurang 48, ini baru 12 tim ya, masih jauh, belum setengah. Sudah sebagai isi daftar hadir semua? Oke, di sini silakan. Iya, Bintang Momoloy silakan. Jadi disilakan untuk tim yang ada di bench boleh duduk saja di kursi. Ya, kami persilakan. Ya, kami persilakan agar kelihatan padat. Yang barusan tiba kami persilakan untuk klub, tim manajer ofisial yang barusan tiba, silakan segera menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dan bila ada perubahan nama tim, seharusnya pada malam hari ini harus diberitahu kepada panitia. Kalau ada perubahan nama tim, ya malam hari ini akan kita selesaikan. Untuk itu kepada rekan-rekan yang barusan tiba, kami persilakan untuk mengisi absen ataupun daftar hadir. Ketua panitia kami undang untuk kiranya bisa merapat ke meja mendampingi Bapak Ketua sambil menunggu wasit, koordinator wasit Bapak Yadin Mantali. Aduh.
Jadi yang belum isi daftar hadir, Bang Ungke ada di sini daftar hadirnya, ya diisi. Yang belum isi daftar hadir silakan di situ ada. Karena yang barusan hadir ini baru 12, tambah tadi 16, belum setengah. Kalau sudah 24, nah itu setengah. Minimal dia 30. Kalau sehari 30, nah so mulai ini technical meeting. Ini klub dari FL ini ada 6 tim ya, FL. Ya, ada 6. Cuma 4 yang mendaftar ya. Ya, 6 gantong, 4 yang lunas. Jadi FL Sport mengirimkan 6 tim. Ada FL Jodi, FL Sport Pesisir, dan FL Sport. Jadi ada 4 tim dari FL. Bung Isal sudah ada, Faisal Ali, Presiden klub. FL Rata. Nah, FL Rata di situ ada Saudara Rahmat Halu. FL Olele, FL Jodi, FL Pesisir, FL Sport. Jadi 4 ini. Momoloi mengirimkan 2 tim. Ada BSP, ada Bintang Momoloi. Nah, apakah putra Momoloi akan berubah menjadi Bintang Momoloi karena ada Bintang di sini. Tapi dia akan berubah nama klub itu. Nah, kalaupun ada perubahan tim, segera diberitahu kepada panitia malam hari ini. Jain mana? Bab. Apa dong? Oh. Hari situ orang? Tiap orang dia mau nangkep. Ada jalan situ. Ada. Ya, jadi disilakan untuk kami sampaikan kepada seluruh tim bahwa untuk baliho ambil contoh yang ada di pagar ini. Kalau hanya sekedar misalnya FL Rata, nama FL Rata seperti itu modelnya. Kalau mau kepingin FL Rata, FL Jodi, FL Pesisir, Bintang Momoloi, BSP Kitaru, lengkap dengan nama dan juga pemain, ya seperti itu sana ya. Atau hanya sekedar foto kemudian nama tim. Nah, seharusnya pada malam ini sudah ada itu, kita akan segera pasang di pagar. Jadi ya barusan tiba, silakan mengisi daftar hadir yang ada di meja panitia. Tolong diarahkan Bung Sakur malam hari ini yang belum mengisi daftar hadir. Sekali lagi untuk perubahan nama tim malam hari ini segera diberitahu ya, diberitahu kepada panitia. Kalau misalnya ada yang ingin melakukan perubahan nama tim.
Misalnya nama Sniper kemudian berubah menjadi PSG atau Pancasona FC, segera diberitahu kepada panitia dan kepada tim manajer dari BSP dan juga Putra Momoloy. Kami undang untuk duduk, kami persilakan Bapak, kami persiapkan tempat duduk untuk kami memuliakan tamu, sehingga kami mempersilakan kepada manajerial dari tim untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Disilakan Bung Eko dan juga Bung Bintang, Saudara Rahmat Lamato, Bung Ferry, silakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disiapkan oleh panitia. Bung Sakur, sudah berapa yang isi Pak absen? 25 ya, 25. Ini sudah lumayan lah 25, tapi minimal dia 30. Kita akan menunggu koordinator wasit dan kita akan segera mulai technical meeting ini sambil menunggu Pak Ketua Askot sementara menghadiri pertemuan pada malam hari ini. Bung Galang dari Cendrawasih sudah ada? Ada ya? Oh iya.
Terima kasih Bang Ongke. Kemudian dari Juber sudah ada mengisi untuk Juber. Saya minta untuk absen dibawa ke sini dulu Pak Sakur. Saya mau lihat. Dan kehadiran kita pada malam hari ini diliput oleh channel Kitaru lewat YouTube. Baik, saya akan absen dulu. Yang hadir ini Bapak Afriansa Amu dari Olele FC. Terima kasih. Febri Ismail dari Ira FC. Alan Rashid dari Naale FC. Firman Mustafa dari RMS FC. Rizky dari Fox FC, terima kasih. Vito dari Texas FC. Kemudian ada Ahmad dari Potlo ya begitu. PTLO atau Potlo? Potlo FC ya, begitu ya penyebutannya. Mana Bapak Ahmad? Pak Ahmad mana, yang mana? Potlo ya? Apa? PTLO. Oh ya, itu yang harus jangan sampai. PTLO FC. Oke. Kemudian dari PSG FC Saudara Pandi. Mana Pak Saudara Pandi? Baik. Sandi dari Butota FC. Pak Sandi. Atan dari Marvel FC. Yang mana? Market ya. Oh ya. Soalnya di sini F5. Ismail Karim dari Arba FC, Bapak Ismail Karim. Nah. Ricky Usman Kitaru ada. Sudirman Basel FC. Ferdi Lai Asteng FC. Mana Asteng? Tian dari Sarkodes FC. Ahmad dari BSP FC. Baim dari Spectre FC. Mana? Oke. Onal dari TBB FC. Bintang dari Putra Momoloy. Tiar dari GMT Tamalate. Ada ya? Upik dari Perspa 1927. Risman ya. Tidak, Parisman Tuki dari Mawar Saron. Ya. Fajar dari Cendrawasih. Baik, ada lagi yang isi absen? Saya persilakan.
Farhan dari Intermezzo. Oke. Kemudian ada Ramin dari Putra Bugis, Oli dari Bilal FC, dan yang terakhir Indra dari Alpha FC. Oke, 27 tim yang sudah hadir, dan ini sudah lebih dari ketentuan. Untuk itu kita akan segera mulai technical meeting pada kesempatan malam hari ini sambil menunggu dari wasit. Namun ketua Askot sudah hadir, jadi beliau juga yang akan memutuskan, dan nanti akan sama-sama kita akan sepakati. Karena selama ini saya lihat seharusnya wasit yang menunggu. Ketua Askot ini malah ketua Askot yang menunggu wasit ini. Iya. Itu dia mau jabatan kita baru ada doas dan orang biasa lapangan tuh Tolong monitor grup, ada yang saya kirim di situ. harusnya main K2 itu harus tidak naikkan supaya dia sudah 2-2 turun dan akan terbuka ke sana. Ada? Surat kasih kemarin panitia dan suruh pendidikan terutama kita bilang kalau maju itu baca DPR kurang untuk di belakang. Apabila masa masyarakat pada ini harusnya rancang bola, sekarang bukan saatnya orang. Oh malah 5 lolong. Iya. Suruh kasih air dulu. Iya, panitia tolong diedarkan dulu air minum aqua kelas. Silakan untuk panitia tolong diedarkan, atau tidak teman-teman boleh bisa jemput ada air di depan. Ada ketentuan pertandingan yang kami kirimkan di grup, tolong dibaca, dan ada poin yang nanti akan diluruskan juga oleh panitia. Jadi ini ada perubahan nama tim dari sebelumnya Ira berubah menjadi
Infinity FC. Jadi kalau ada yang melakukan perubahan, misalnya Putra Momoloy jadi Bintang Momoloy, nah silakan segera rubah pada malam hari ini. Nah, di sini seperti Ira melakukan perubahan nama dari Ira FC menjadi Infinity FC. Kemudian ini sudah ada saudara Gandhi Ringo Squad FC. Yang mana Pak? Saudara Randi? Ada ya? Oke. Kemudian saudara Rian dari FL Jodi. Mana saudara Rian? Mana ini? Rian Kode? Abu Randi. Mana? Oh, Rahmola. Jadi mohon izin Pak Ketua, ini sudah 29 yang hadir. 29 tim. Tinggal menunggu koordinator wasit, kita akan segera mulai technical meeting pada malam hari ini. Dan alhamdulillah wasit sudah berada di Jalan Jeruk, sudah informasi tadi. Ya. Koordinator wasit saudara Yadin Mantali sudah mendekati lokasi technical meeting pada malam hari ini. Sekali lagi kami sampaikan untuk baliho, jangan sampai Anda lupa ukuran 3 kali 1 ya, panjang 3 ya, kemudian ke bawah lebar 1, lebar ke bawah 1, 3 kali 1 untuk ukuran. Kalau yang ingin hanya sekedar nama boleh, tapi kalau Bung Ungke maunya foto ini ya, karena saya sudah pelete Ungke pakai kacamata itu gagah sekali itu. Karena rata-rata ini tim ini saya lihat sudah berada di media sosial, selaweran di media sosial, termasuk klub dari Bung Ungke ini.
Jadi sudah kelihatan bagus ini pagar, sudah ada beberapa baliho yang sudah terpasang. Ada pembagian grup. Iya. Sudah ada pembagian grup? Malam ini juga akan langsung dengan pembagian grup. Jadi dipersilakan kepada tim yang barusan tiba segera mengisi daftar hadir. Tidak ada ini. Karena dia pesan sampai 8 dia. Hah? Oh, tidak apa-apa itu bos. Tidak apa. Upaya yang lain sebelum jembatan itu makanan. Oh iya. Ini dia. Nanti ada mus pan polingon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam olahraga untuk kita sekalian yang kami hormati Ketua Askot PSSI Kota Gorontalo, yang kami sebut nama beliau yang terhormat Bapak Risman Taha, yang kami hormati Koordinator Wasit Saudara Yadin Mantali, yang kami hormati Ketua Panitia, Match Komisioner juga hadir pada kesempatan hari ini, LS Ketua Karang Taruna juga hadir, dan seluruh panitia yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan yang kami cintai para manajer dari 48 tim yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Baiklah, mengawali seluruh rangkaian kegiatan technical meeting pada malam hari ini, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Nabi dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang hadir pada malam hari ini sesuai dengan daftar hadir kurang lebih 33 tim dari 48 sesuai dengan absen yang telah diedarkan. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan dan juga arahan dari Ketua Askot PSSI Kota Gorontalo pada yang terhormat Bapak Risman Taha. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam sepak bola. Tradisi. Karena salam sepak bola itu diinstruksikan oleh PSSI untuk setiap kegiatan bola kaki itu harus dibudayakan. Yang kami hormati Ibu Sek, mana yang mewakili kecamatan tadi? Sepulang. Babinsa, Babinkan Tipmas, Kelurahan Huangobotu, Koordinator Tim Wasit Kota Gorontalo yang kami hormati, Ketua Panitia beserta seluruh jajaran panitia, seluruh manajer tim yang ikut dalam kompetisi Huangobotu Cup, hadirin yang insya Allah kita semua dirahmati dimuliakan Allah. Puji serta syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan
sama-sama hadir dalam rangka technical meeting untuk turnamen Huang Obotu Cup di tempat ini. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah curahan rahmat itu akan sampai pula pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabiin dan seluruh umat beliau, terutama kita yang hadir di tempat ini. Amin. Pertama-tama atas nama Ketua Askot, tidak boleh bilang Ketua Askot, Ketua PSSI Kota Gorontalo, karena sesuai kongres terakhir itu sudah tidak ada lagi asosiasi kota ataupun Askap, yang adalah PSSI Kota, PSSI Kabupaten. Demikian pula Asprof itu sudah menjadi PSSI Provinsi sesuai dengan kongres terakhir. Saya atas nama Ketua PSSI Kota merasa bersyukur dan berterima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian, bila khusus panitia yang telah melakukan turnamen ini, melaksanakan turnamen ini. Juga kepada tim kami ucapkan banyak terima kasih yang telah ikut mengambil bagian untuk ikut sama-sama dalam turnamen Huang Obotu Cup. Kebetulan saya juga sebagai Ketua PSSI Kota, juga sebagai pembina panitia. Karena kami adalah orang Huang Obotu, maka merasa perlu dan terpanggil untuk mengarahkan, membina, dan juga melihat, mengawasi pertandingan untuk suksesnya turnamen di Huang Obotu ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa untuk peraturan pertandingan itu sudah dikirim, dan itu bukan saya yang membahas, nanti teman-teman ada koordinator wasit dan panitia yang akan membahas. Tetapi ada beberapa hal karena tidak ada di dalam peraturan itu, dan itu saya sebagai Ketua PSSI Kota yang mengusulkan kepada teman-teman untuk dilakukan hal-hal tersebut. Yang pertama tentang KTP pemain. Karena memang semalam saya lihat juga ada yang ada masukan-masukan yang masuk, sehingga ini perlu kami sampaikan pada hari ini. Karena tidak ada dalam peraturan yang dikirim bahwa di dalam KTP, mengapa kami perlu, saya sampaikan ke panitia bahwa perlu ada dilampirkan KTP. Ini memang umum, tetapi ada hal-hal tertentu yang dibatasi, seperti pemain Liga 4 Nasional yang sebagaimana tim Kreasindo FC dan Persital itu yang kami sudah kirim semalam, dan nama-nama mereka itu adalah nama-nama yang tercantum di dalam KTP. Karena di dalam menginput nama-nama untuk Liga 4 Nasional itu harus ada KTP dan kartu keluarga yang dikirim untuk dimasukkan di dalam penginputan data tersebut. Sehingga karena ada pembatasan berapa orang? Sampai sesuai peraturan 4 orang, sehingga yang bisa panitia mengontrol itu pada KTP. Karena ada sering juga yang ganti-ganti nama. Yang berikut, KTP itu berfungsi untuk mengontrol juga pembatasan pemain di dalam TNI Polri. Itu yang dibatasi 2 orang setiap tim. Itu bisa diketahui oleh panitia hanya lewat KTP. Yang berikut, walaupun tidak ada pembatasan itu, kami tetap butuh fotokopi KTP untuk dilampirkan. Yang pertama, untuk mensukseskan program pemerintah di dalam seluruh warga masyarakat harus punya KTP. Maka turnamen ini bukan semata-mata hanya untuk bola kaki, tetapi bagaimana ada program-program pemerintah yang bisa kita tunjang dari sepak bola, maka itu kita tunjang. Seperti bagaimana pemerintah menginstruksikan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia perlu ada KTP. Di dalam turnamen bola kaki itu yang kita bisa bantu kepada pemerintah. Sehingga itu kami mencantumkan itu. Yang berikut,
kami sebagai ketua PSSI Kota juga sebagai pembina panitia perlu adanya itu supaya di dalam pertandingan nanti kami bisa memantau pemain-pemain yang bagus dan bisa melihat umur mereka itu melalui KTP untuk dapat kami rekomendasikan misalnya ada seleksi-seleksi untuk yang dilakukan oleh baik PSSI Kota maupun PSSI Provinsi. Ini yang kami lakukan sehingga itu butuh KTP. Ini tidak perlu juga untuk menjadi pembahasan kita. Yang berikut, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam technical meeting memang ada keputusan-keputusan panitia yang hanya untuk disampaikan, hanya untuk diketahui dan tidak perlu untuk diprotes oleh ataupun diberikan masukan oleh para pemain. Misalnya seperti pendaftaran, itu sudah menjadi baku. Itu adalah keputusan panitia, ini contoh kecil yang tidak perlu untuk disanggah oleh para tim yang ada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang berikut ada pertama mereka sampaikan ke saya 32 tim. Kami melihat kalau 32 tim tetap akan sampai pada bulan Ramadan. Maka kami mengambil karena mereka sampaikan sudah banyak tim yang mendaftar. Maka kalau seperti itu saya sampaikan 48 tim. Maka alhamdulillah sudah terdaftar 48 tim. Ketika saya sampaikan ketika bulan Ramadan tiba, 2 hari sebelum bulan Ramadan kita akan melihat juga jadwal. 2 hari sebelum bulan Ramadan atau 3 hari, maka pertandingan diistirahatkan. Akan bertanding kembali sesudah Hari Raya Ketupat. Sesudah misalnya Hari Raya Ketupat hari ini, maka insya Allah mungkin besok atau 2 hari berikutnya kita akan lanjutkan pertandingan. Di dalam 48 tim ini, karena tidak ada juga di dalam peraturan pertandingan, ini karena saya juga yang melakukan skema, membuat skema daripada pembagian grup, maka tim ini akan dibagi menjadi 12 grup. 48 tim ini akan dibagi menjadi 12 grup, di mana masing-masing grup diisi oleh 4 tim. Jadi dia menjadi 12 grup A sampai L. Yang berikut, setiap grup itu akan kita ambil 2 tim. Jadi yang tersisa pada putaran kedua adalah 24 tim. Nanti skema ini kami akan buat dalam bentuk baliho yang akan ditempel di depan. Tetapi kami akan menunggu dulu nama-nama ini yang akan diisi, sehingga ada nama-nama yang akan masuk di situ. Supaya tim ini sudah bisa melihat skema daripada pertandingan ini sampai babak final. Begitu masuk putaran kedua, dia sisa 24 tim. Masuk putaran ketiga, dia sisa 12 tim. Jadi setiap grup pada 12 bahagi 4, jadi dia sekitar dia bersisa 24, dan 24 tim ada 6 grup. Jadi tiap grup itu akan 2 yang kita ambil. Jadi sisa 12 tim itu kita akan bagi 3-3 menjadi 4 grup. Setiap tim itu akan ada 3. Setiap grup itu akan kita ambil 2, sehingga akan sisa 8. Nah, di 8 itu tinggal masuk kita sistem gugur. Akan kita pikirkan melihat waktu. Kalau toh memang waktunya bagus, kami akan lakukan home away. Jadi kandang tandang 8 besar. Tetapi kemudian masuk 4 besar, itu langsung sistem gugur. Ini yang coba kami lakukan, karena kami juga melihat kondisi daripada tim yang ada. Jangan sampai tim sudah mendaftar, uang 1 juta cuma main 2 kali langsung jatuh, atau main 3 kali. Karena kalau putaran kedua sudah langsung sistem gugur, itu kasihan juga. Uang ini yang ada daftar akan, bukan cuma daun lemon. Sehingga itu mereka butuh juga bertanding yang bagus, yang agak panjang. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan.
Dan untuk peraturan pertandingan itu nanti mereka yang akan membahas. Jadi demikian, saya sangat berharap turnamen di tempat ini akan berjalan aman, lancar, tertib, dan tidak ada gangguan apapun. Sehingga itu kami sebagai pembina, juga sebagai ketua PSSI selalu menggenjot panitia ini untuk mempersiapkan lapangan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, senyaman mungkin untuk semua tim. Senyaman mungkin untuk semua tim. Ini yang kami harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Ketua PSSI Kota Gorontalo sekaligus sebagai pembina mengucapkan terima kasih pada semua tim yang telah mendaftar dan juga permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ini kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk peraturan pertandingan kami akan serahkan kepada panitia dan juga ada pengawas pertandingan. Yang akan juga ada panitia yang akan memimpin pembahasan peraturan pertandingan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua PSSI Kota Gorontalo yang telah menyampaikan beberapa poin perihal mengenai pertandingan pada kesempatan hari ini, technical meeting yang kita akan jalani bersama. Dan selanjutnya kita akan mengikuti ini penyampaian peraturan pertandingan. Peraturan pertandingan ini saya akan serahkan dibacakan oleh Koordinator Wasit Kota Gorontalo Bapak Yadin Mantali. Untuk itu kepada beliau diberikan waktu untuk menyampaikan peraturan pertandingan. Mohon untuk diikuti lewat grup yang sudah kami bagikan. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas peraturan pertandingan ya, dan aturan technical meeting yang akan kita terapkan di pertandingan ini atau di turnamen ini. Semua sudah pegang ini? Oke, kita bahas satu persatu ya. A. Aturan pertandingan. 1. Pendaftaran sebesar 1 juta rupiah. 2. Uang jaminan sebesar 250.000. 3. Uang jaminan akan dikembalikan setelah tim tersebut sudah menyelesaikan pertandingan. Untuk tim yang lolos ke fase 8 besar, maka uang jaminan sudah tidak bisa dikembalikan lagi. 4. Kompetisi ini akan dilaksanakan tanggal 3 Januari 2026. Iya, tolong dirubah ya. Sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi. Setiap grup akan diwakili oleh 2 tim teratas. 6. Tim yang dinyatakan lolos akan dilihat dari 1. Poin, 2. Selisih gol, 3. Produktivitas gol, 4. Head to head, 5. Sportivitas. Kartu paling sedikit yang dinyatakan menang. Satu perbandingan 1 kartu merah, 2 kartu kuning. Ada pertanyaan? Paham? Poin 7. Jika terjadi kesamaan gol dalam bentuk babak knockout atau babak semifinal dan final, maka langsung diadakan adu penalti. Sistem adu penalti 5 penendang. Jika sama akan ditambah 1 penendang sampai dapat selisih. Jumlah penendang dihitung dari pemain yang paling sedikit. Ada pertanyaan? Iya. Oke. 8. Jika bola melewati sisi lapangan out, maka akan dilakukan kick in. Dan prosedur kick in yaitu harus berada di atas garis.
atau 25 cm dari luar garis. Kalau poin 9 kita tiadakan ya, itu jika terjadi out gawang maka akan dilakukan goal clearance, yaitu bola dilempar oleh penjaga gawang. Kalau di sini kita akan menggunakan tendangan gawang. Jadi hilangkan itu poin 9 ya. B. Peserta pertandingan 1. Setiap tim berjumlah maksimal 13 orang. Yang di situ 12 tolong disesuaikan saja. 1 manajer, 1 pelatih dan 1 medis. Jumlah pemain yang bermain berjumlah 7 orang. 3. Setiap tim harus datang ke venue pertandingan dan registrasi paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan panitia dan mengisi daftar susunan pemain. 4. Bench tim hanya bisa diisi oleh pemain cadangan dan 3 orang ofisial yang terdiri dari manajer, pelatih, dan medis. C. Perlengkapan pemain, tim wajib menggunakan kostum yang bernomor punggung. 2. Tidak diperkenankan menggunakan nomor punggung yang sama dalam tim. 3. Setiap klub menyediakan 2 kostum. Jika terjadi kesamaan kostum dan wasit tidak bisa membedakan, maka klub tersebut disebut kedua atau tamu harus mengganti kostum. 4. Pemain yang bertanding tidak diperkenankan memakai rompi. Jika terjadi kesamaan kostum dan tim tersebut dan disebut kedua tidak membawa kostum, maka panitia akan memberikan kebijakan 15 menit, dan jika dalam waktu 15 menit belum mengganti kostum maka akan dinyatakan WO. 6. Pemain wajib menggunakan skin decker. 7. Kaos kaki pemain harus sama warna kecuali penjaga gawang. Jadi untuk perlengkapan pemain itu kita harap, kalau biasa saya di pertandingan lain itu ada matchcom yang akan list kostum sebelum main. Jadi dari pagi itu coba kalian duluan ini kostum. Jadi kita sepakati ya, waktu untuk menetapkan kostum paling lambat jam berapa. Saya butuh masukan. Jam berapa? Kesepakatan bersama ya. Suara terbanyak. Pertimbangan saya begini Pak. Kalau kita sudah tentukan, jadi tim tamu ini masih menunggu tim tuan rumah untuk list kostum. Jadi mereka akan menyesuaikan. Saran saya jam 1. Jam 1. Iya, jam 1. Tapi konsekuensinya apabila tim tuan rumah lewat dari jam 1 itu akan dinyatakan dia jadi tamu. Tapi dengan catatan tim tamu harus list dulu sebelum jam 1. Jadi tim mau tuan rumah atau dia tamu, list dia sebelum jam 1. Jadi apabila tim tamu tidak list sampai jam 1 lewat, maka balik dia jadi tuan rumah. Tim tamu akan menyesuaikan dengan tim tuan rumah.
Untuk kaos kaki ya ini yang biasa jadi persoalan. Umumnya kaos kaki yang kita pakai di Gorontalo ini kalau bukan putih hitam. Jadi untuk keseragaman kostum, untuk kontrasnya pemain, kaos kaki harus beda. Mau dari pemain lawan sampai di kiper sendiri. Bisa sama tapi tidak bisa sama dengan tim lawan. Karena ini main malam. Terutama jersey kaos kaki, karena kita wasit protek terhadap siapa yang duluan angkat kaki, siapa yang shoot, itu kita hanya bedakan di warna kaos kaki. Baru ada yang style sekarang ini, setengah warna lain, setengah warna ini. Oh, itu juga tidak bisa. Silakan taruh di bawah saja. Tim lawan pakai putih, dia punya putih setengah, yang satu orange. Itu akan memperlambat lagi waktu kick. Jadi diharapkan untuk manajer sampaikan ke pemain-pemain silakan, tapi harus di bawah, ikuti aturan. Oke, tidak ada masalah lagi ya. Kita sepakati jam 1 ya. Oke, kita lanjut. Waktu pertandingan 1. Waktu pertandingan sebagai berikut. Waktu pertandingan selama 50 menit terbagi dalam 2 babak. Tiap babak waktu 25 menit, berarti 2 kali 25. 2. Kick off match pertama pukul 20.00 dan waktu kick match kedua 21.15. Ada pertanyaan, ada sanggahan untuk waktu kick? Jadi kita lempar lagi 2 kali 25 atau 2 kali 30? Oke. Jadi kita sepakati 2 kali 30 ya. Wasit yang sana dapat cair. Lanjut. Pelanggaran dan sanksi. Tim yang tidak datang sesuai jadwal yang ditentukan maka akan di WO dengan waktu toleransi paling lambat 15 menit. Jadi jam 8 itu kita sudah memanggil panggilan pertama bagi tim yang belum ada di lapangan. Kalau terjadi panggilan pertama di jam 8 di pukul 20.05 kedua tim belum ada, maka kita akan potong waktu pertandingan. Karena dua-dua sama-sama terlambat. Sepakati itu ya? Setuju? 2. Tim yang akan bertanding datang paling lambat tim yang saat pertandingan datang terlambat melebihi waktu toleransi keterlambatan dianggap kalah dengan skor 3-0. 3. Tim yang tidak dilengkapi minimal 4 pemain dianggap kalah WO. Dianggap kalah 3-0. Misalnya dia datang kamar cuman 3 orang, dia tidak bisa main Pak, kita tidak bisa mainkan itu karena tidak mungkin 7 lawan 3, dia harus 4. 4. Kartu kuning akan didenda Rp50.000. 5. Kartu merah akan didenda dengan Rp100.000. 6.
pemain yang mendapatkan kartu kuning 2 kali dalam satu pertandingan dianggap akumulasi, maka disangsi 1 kali tidak boleh main pada pertandingan berikutnya. 7. Pemain yang akan mendapatkan kartu kuning 2 kali pada pertandingan yang berbeda dianggap akumulasi, maka disangsi dengan 1 kali tidak diperbolehkan main pada pertandingan berikutnya. 8. Pemain yang mendapatkan kartu merah langsung disangsi 2 kali tidak diperbolehkan main dalam pertandingan berikutnya. Setuju atau ada masukan? Lanjut ya. Pemain yang mendapatkan kartu kuning dan kemudian mendapatkan kartu merah langsung dalam satu pertandingan, maka disangsi 3 kali main, tidak diperbolehkan bertanding di pertandingan berikutnya. 10. Tim yang berbuat keonaran atau keributan, maka panitia akan menyelidiki penyebab keonaran atau keributan, dan tim yang terbukti membuat keonaran dan keributan akan didiskualifikasi dan uang jaminannya akan hangus. Tambahan, peraturan ini mutlak tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. 2. Peraturan bisa merubah dan bertambah sesuai kebutuhan panitia dan keputusan bersama pada technical meeting. Ada masukan? Ada tanggapan dari teman-teman? Ya, silakan. Dari mana? Iya, ini ada mic, tolong dijemput. Silakan. Disilakan sebutkan nama dari tim mana, singkat, padat, dan jelas. Dari tim Arba. Oke, atas nama Ismail. Iya, gas. Oke, silakan. Itu cuma mau tanya pemain, kalau boleh 14 boleh, 14 masukkan. Ini masukan. Iya, 14 pemain. Jadi setiap tim 14 pemain ya? Iya, kalau ini masukan dari Arba. Bagaimana panitia? Disetujui? Apakah usulan dari Arba ini juga dari tim yang lain? Sama, mewakili? Coba saya mau dengar suaranya. Sama? sama. Oke. Jadi ini permintaan dari semua tim. Tidak pasti bench pemain 10 orang itu sudah kurang 1 karena lapangan kan sini orang itu. iya, takutnya mau baku tabrak jadwal. Pemain sudah sesuai dengan lapangan. Baru banyak pemain. Jadi saya lempar lagi. Ada yang setuju dari Arba 14 pemain? Angkat tangan yang setuju. Oh, jadi Kita voting bersama ya. Ya, tidak Angka dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, iya, ini 15. yang tidak setuju berarti yang lebih dominan. Yang tidak setuju lebih banyak daripada yang setuju, Pak. Ya. Jadi tetap 13 ya. Mohon maaf. 13 ya. Ada lagi dari selain Arba?
Kami persilakan, mohon untuk maju ke depan menjemput mic. Terima kasih untuk Ismail. Mohon maaf, permintaan Anda bukan tidak diterima, tetapi ini. Terima kasih ya. Silakan sebutkan nama dari tim mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Spekter. Yang pertama itu kami ingin menanyakan kalau akumulasi pada saat lolos ke babak berikut apakah ada pemutihan atau tidak. Soalnya di sini cuma pertandingan ke pertandingan. Kalau untuk babak berikut tidak dibahas. Apakah ada pemutihan kartu atau bagaimana? Yang kedua, untuk ini juga saran dari tim lain, kartu kuning terlalu tinggi DP denda. So maksudnya orang bilang so saing-saing dengan hadiah. Ini cuma saran untuk teman-teman panitia. Dari tim-tim lain juga ada saya mendengar kartu kuning terlalu tinggi. So saing-saing hadiah yang tinggi sekali. Oke, terima kasih. Baik, itu hanya sekedar saran ya. Terima kasih untuk Spekter yang sudah menanyakan mengenai kartu akumulasi, apakah ada pemutihan kartu. Saya minta tanggapan dari Ketua PSSI Kota selaku pembina panitia. Ya. Langsung nak memutuskan. Yang mana? Disilakan untuk pembina. Iya, memang saya sudah tanyakan ke mereka itu bahwa kartu kuning itu apabila dia dapat kartu kuning di putaran pertama, begitu di putaran kedua dia tetap tidak dapat kartu kuning, berarti tetap satu. Maksud saya putaran ketiga itu sudah diputihkan supaya masuk dia putaran ketiga sudah bebas dari kartu kuning. Yang saya khawatir putaran ketiga dia dapat kartu kuning, begitu 18 tidak boleh main. Maka yang saya ini bahwa putaran pertama dia dapat kartu kuning, begitu putaran kedua tidak dapat kartu kuning, dia langsung diputihkan. Putaran ketiga dia putih. Boleh begitu? Iya, di aturan khusus itu. Setuju begitu? Setuju orang. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembina. Dan tidak mungkin tidak setuju karena ini untuk tim mereka. Karena kalau dia dapat kartu kuning di putaran pertama, ketika putaran kedua tetap tidak dapat kartu kuning, panitia tadi menjelaskan bahwa putaran ketiga tetap dia masih memegang satu kartu kuning. Yang saya khawatir, begitu putaran ketiga dia dapat satu kartu kuning, di 8 besar tidak boleh main. Maka tadi saya sudah mengusulkan kepada mereka bahwa kalau boleh putaran pertama kedua itu dibuat satu, bahwa yang dapat putaran pertama begitu putaran kedua dia tidak dapat kartu kuning, maka putaran ketiga dia diputihkan, tidak ada kartu kuning. Setuju begitu? Setuju orang, Mas Abdul tidak setuju. Itu yang saya sudah. Tapi itu cuma hanya untuk satu kartu kuning. Iya. Putaran itu. Tapi kalau dia dapat misalnya satu kartu kuning putaran pertama, satu kartu kuning putaran kedua, putaran ketiga dia tetap menjalani sanksi. Yang satu kartu kuning putaran pertama kedua itu langsung putih. Oke, sip. Orang setuju? Oke, clear itu ya. Diterima ya. Baik. Saya kira selesai. Bagaimana? Tidak dapat dengar ini. Pak Sakur minta tolong mic-nya di. Silakan. Tolong di. Oke, baik. Apabila kartu merah, kartu kuning didapat saat di putaran kedua, apa masih berlanjut di putaran ketiga? Sudah tidak ya? Iya. Oke. Sudah tidak berlaku. Oke, siap. Udah ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya kira sudah clear semua. Tidak ada lagi yang akan ditanyakan.
Kalau kartu tetap tidak bisa dirubah lagi, tetap begitu, ya. Jadi tetap berlaku, ya, kartu yang sudah dituangkan dalam peraturan panitia tidak bisa lagi dirubah, ya. Sudah ya, selesai. Kemudian ada pertanyaan sisipan, ini mengenai ofisial tidak bisa jadi pemain di klub lain. Biasanya dia ofisial di sini, baru dia bermain di klub lain. Ya, oke, selesai ya. Itu saja, saya kira selesai untuk hari ini technical meeting, dan kami mempersilakan. Mungkin ada tambahan singkat saja untuk Pak Koordinator, disilakan. Ada tambahan dari kita perangkat. Ada aturan baru ya. Apabila kiper mengulur-ngulur waktu, dia sudah menyentuh bola, dia tangkap, dia lepas, itu kita ada aturan baru 8 detik untuk konvensional atau 11 orang. Nah, kita di sini untuk mencegah, untuk memperlambat waktu, kita akan pakai waktu 6 detik untuk kiper. Jadi sanksinya langsung tendangan sudut. Tidak, bukan kartu, bukan tendangan bebas secara tidak langsung, itu langsung tendangan sudut. Tapi dalam posisi bola hidup ya, posisi bola hidup, kiper mengulur-ngulur waktu, itu wasit akan hitung dalam hati. Iya. Apa lagi? Disilakan. Singkat saja. Ya, terima kasih. Singkat saja, kami dari Ulapato FC terkait kartu tadi hanya pertimbangan kami dari manajer dan juga teman-teman manajer lain. Kartu kuning 50.000 itu artinya melihat kondisi lapangan dan juga jumlah pemain, kami teman-teman manajer merasanya bahwa akan ada banyak benturan dan menyebabkan banyak kartu kuning, sehingganya itulah menjadi pertimbangan kami dari teman-teman manajer juga seperti itu. Kami mohon pertimbangan dari. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kartu itu tidak bisa lagi diganggu gugat. Tinggal dari pemain itu sendiri, jangan sampai melakukan minimal berhati-hati, ya, jangan melakukan pelanggaran. Kalau untuk soal kartu yang telah dituangkan dalam peraturan ini sudah tidak bisa lagi dirubah. Dan telah kami sudah melakukan keringanan pemutihan kartu, ya, di pertandingan. Jadi itu kembali kepada pemain, ya, kembali kepada pemain ya, saudara ya. Mengerti ya, paham ya? Udah, oke, terima kasih. Dan kartu diselesaikan malam itu juga. Setelah pertandingan akan segera diselesaikan kartunya. Setuju? Setuju. Oke, selesai. Baik, saya kira demikian beberapa hal yang disampaikan pada technical meeting pada malam hari ini. Saya kira jangan ada lagi pertanyaan mengulang. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Texas FC kemarin sempat dengar di grup bahwa ada batasan pemain dari TNI dan Polri. Katanya begitu kan, ada batas pemain cuma 2 pemain katanya. Sempat ribut di grup juga kemarin itu. Nah, kami ingin kejelasan dari panitia tentang itu. Ya, terima kasih. Hanya 2 yang dibatasi. Hanya 2 dari anggota maupun dari TNI Polri. Ya, Kalau untuk Liga 4 berapa orang? 3. 4 atau 3? 4 ya. Saran kami dari Texas FC kalau bisa untuk TNI dan Polri itu kasih sama dengan pemain Liga 4 juga, biar adil. Oh, tidak bisa Pak, tidak bisa. Itu akan ada pemicu. Ya, itu beda. Ya. Jadi jangan disamakan. Itu beda. Biar bagaimana maksudnya? Coba dijelaskan. Silakan
kalau di kota, pertandingan di kota, TNI Polri tidak ada. Bahkan tidak ada. Lihat di Paripolo, tidak ada polisi dan tentara, tidak bisa. Tapi di sini ada kebijaksanaan. Dua, mau dia dia dari Polri atau dia dari TNI. Boleh pakai dua TNI, boleh dua pakai Polri, atau baru satu-satu. Tidak bisa disamakan dengan pemain liga. Kalau satpol Pak, Oh boleh, bebas. Security all club boleh. Pak, kalau dia TNI atau Polri, tapi dia pemain Liga 4, dia mau hitung di mana itu? Dia dihitung di Liga 4, di tentara, di anggotanya. Oh, dihitung di anggotanya, berarti dia hitung di Liga 4 nasional ya? Iya. Kalau dia TNI, baru di TNI atau Polri, baru dia Liga 4 lagi. Hitung dua-dua. Hitung dua-dua. Wah, Sekure Poli. Ada tuh? Ada pemain Liga 4 nasional? Iya. Iya. Ada tambahan dari pembina, kami persilakan. Sudah cukup? Baik. Baik, saya kira demikian ya, sudah clear semua apa yang disampaikan tadi. Saya kira saya sudah selesaikan. Kita akan masuk pada pengundian klub. Hah? Terakhir. Iya, terakhir ya. Disilakan terakhir. baru pertandingan berapa yang dua. Pak, kalau masalah sistem pergantian pemain, apakah sistem futsal atau sistem mini soccer? Bisa main. Keluar masuk kan? Iya. Bisa tapi harus kasih tahu di situ, jangan salah masuk. Ada pengawas pertandingan. Ada pengawas pertandingan. Iya, dia bisa masuk, tapi ada pengawas pertandingan, ya, melapor. Kalau tidak dapat kartu. Tidak cuma kasih ingat toh, jangan sampai tiba-tiba dia masuk dapat kartu. Oke ya, sudah ya. Kita selesaikan untuk berikut, kita masuk pada pembagian pencabutan. Daftar hadir mana? Iya, ada perwakilan. Iya, baik, ada. Saya mau pinjam dulu. Bersiap-siap. Iya, silakan. Oh itu harus dijawab. Total bonus 30, juara 1 10, juara 2 8, juara 3 6, juara 4 4, pemain terbaik 1 juta, juga top scorer 1 juta, pas 30. Tidak. Nanti akan dilihat terakhir itu, dilihat pendapatan. Artinya kalau panitia punya kelebihan itu nanti kita akan lihat ada tim terbaik. Iya. Satu lagi Pak. Official gratis masuk. Iya. Oh iya. Kami akan berikan ID card. Ada ID card, hanya 3 ID cardnya. Iya 3. Iya. Boleh, setiap match boleh. Dipakai sampai final. Iya, biar saja toh itu ID card masih bisa digunakan untuk masuk untuk menonton. Ya, tidak pada pengundian. Bagaimana? Baik, terima kasih. Kita masuk pada pengundian. Kami akan panggil dulu FL Sport. Silakan. Ini FL, ini ada 4 tim yang dikirimkan. FL Sport, silakan. Silakan. Apa itu? L4. L4. FL Sport. Hanya FL Sport. Yang berikut Olele
FC. Ini juga FL. FL Olele. H2 apa itu? H2 Olele. Olele FC. Berikut Umayyah Titi mana? Butota FC. Kami persilakan untuk Butota FC segera melakukan pencabutan. Ya. I4 Butota. I4. Sebelum ada pencabutan semua, bahwa yang main pertama adalah grup 1A dan 2A. 1A PS 2A. Jadi yang ada di grup A yang akan mencabut 1A dengan 2A itu yang akan main pertama. Baik. Market FC. Pemindang. Market FC C3. Market FC C3. Market FC dari mana? Market FC dari mana? Ya? Keluar mana? Kota semua. Basecampnya di mana? Di Dualowo. DP pemain. Oke, Market FC. Oke. Kilometer 5 Agus Salim. KM 5. Di Agus Salim. Agus Salim kelurahan apa itu? Pulau Bala ya? G3. PTLO FC. Silakan. I2. PTLO I2. Kitaru FC. Kitaru. Basecampnya di mana? Di Libuo. F1 Kitaru. Cendrawasih. K4 Jalan Jakarta Unialo. Oke. Ringo Squad. Kami undang Ringo Squad segera. B1 Ringo. Uratato FC.
Mana ulah kata? Basecampnya di mana? Di Ulah Kata lo. Oke. Kopi ya? Ya pergi. Asabri ya? Oke. L1 L1 Bilal FC. Iya, Bilal di mana basecampnya? Umi Aloy. Oke. F2 F2 Bilal FL Laskar Pesisir. Silakan dicabut Saudara Isa. Apa? Iya. H1. Iya. Di mana basecampnya? Pesisir. Oh, mana pesisir? Ya, kemudian yang berikut Marabansa FC. Kemudian Marabansa. Dari pesisir baru olele satu tutor. Lama dalam sate karena jauh-jauh. B2 Marabansa. B2 Intermezzo FC. Intermezzo silakan. Marabansa dari mana Marabansa? Batu Tonuo. Marabansa dari Batu Tonuo. Wih, mulai minggu oke. Orang pasir ke sana. A3. Ya, Intermezzo. GMT FC. Generasi Muda Tamalate. Apa? Oh, dari sana poli ini. Dari mana? Di mana DP? G4 GMT ya, GMT FC. Texas FC ya, Texas Tamalate. Ngomong ya mama bawang iyo. A1 ini main pertama Texas dari mana? Toyota Induk. H1 Bukan AH. Bilang IH, satu H itu. Asteng. Mana Asteng? Laskar Pesisir itu H1, bukan A. A1 Yang baru A1 Texas Hati. Kalau Texas Alpha 1 A1 Texas. Kalau Balai Pesisir Laskar Pesisir H1. Aztec. Dari mana Asteng? Andalas. Oh, Andalas Asteng. Sarkodes FC. Mana perwakilan dari tim Sarkodes? Kami undang. Texas betul mau kita tahu. Itu. Kita itu kalau ini Oh, di Pokot. K3
Iya, ketiga. Itu Asteng, Sarkodes. Sarkodes dari mana Sarkodes? Andalas. Arba FC. Kami undang Arba FC. Ini basketnya di mana? Di Talumolo atau SPBU Andalas? Satu tiga, I3, Arba. Persba Bakia. Mana dari Bakia? Persba Bakia. Silakan. Oh, Muhammad Sangkal. Tiga. Di mana itu? Yang sel? Oke, mantap. Kota Timur ya. Baik. Yang tadi Persba Bakia. D3. Naale FC. J2, Naale FC J2. Kemudian yang berikut kami undang BSP FC. C1 BSP FC C1. Putra Bugis, basecampnya di mana Putra Bugis? Di Puncur. Bugis ini wayah. G1. Itu Putra Bugis. FL Jodi FC. FL Jodi. I1. FL Jodi I1. Basecamp di mana? Tumbilato. PBB FC. Apa itu arti PBB FC? Tambah urusan. Basecampnya di mana ini Onal? Bang Boto, L3. PBB FC. Gasta FC. Gasta di mana DP Basecamp? Di rumah lo. Di mana? Oh, Agus Salim kilometer 3. F4. FL Rata. RMC FC A4. Oke.
Silakan RMC FC. Di mana ini? Pangeran Hidayat. J3 RMC FC. Juber FC. Juragan Bentur FC. Pak Imam yang manajer. K1 Juber FC. BFC Fitra FC. K1. B4 B4 FC Fitra. Putra Memulai. Ini Putra Memulai atau Bintang Memulai ini? Kabura Putra Memulai. Fox FC. Hotel Fox. Basecampnya di Helidula Selatan ya. L2 Fox FC L2. Alpha FC. Silakan Alpha. Alpha di mana basecampnya Alpha? Jalan Palma Libo. F3 Alfa Libo. MSG FC. MSG FC. Ya, silakan. Ini Mawar Saron. Iya toh, Pak? Nah. Saung ya. Gabura. G2 MSG FC. Inengo FC. Mana Inengo? Inengo FC. Ada Inengo. Mana Inengo? Inengo. Sudah jawab tak? D4 D4 Inengo FC. Nanti itu tak isi politik. Infinity FC. Infinity FC. Ira itu ganti dengan Infinity FC. C4 Infinity. Di mana basecampnya? Hah? Jalan Anggur di mana? Kalau nggak ya? Jalan Anggur di situ. Iya. Alpha sesuatu tadi. Putra Luluno FC. Putra Luluno. Mana Putra Luluno?
E1 Putra Leluhur. Simpang 3 FC B3 Simpang 3 B3 Bintalahe FC Bintalahe, ada Bintalahe? Bintalahe FC C2 Bonansa FC Bonansa di mana Bonansa base campnya? Di Pilo. J1 Bonansa FC, Specter FC, Specter FC dari Batu Dah ini atau di mana base campnya ini? Di Lekob Alo atau E2 Specter FC, Gaston FC, Gaston, ada Gaston? Oke, silakan. Komsel ini atau tahu betul induk ya? Oke. Sana. Ini pakai Sevel Gaston. D2 Gaston FC, Red Roll N2 FC, silakan. Ulangi, Red Roll N2 FC. Red Roll ada? Ada. Tidak ada sama siapa ya? E3 Red Bull N2 Stadium FC, di mana base camp? D1 Stadium Pachinko FC, oh ahlan Ustaz mau gimana mau masang kalau nanti ya mau Pachinko belum mulai. J4 terakhir West Limoto FC, masih ada dua West Limoto FC, West Limoto, ada West Limoto. H3
PSG FC. Dan terakhir PSG FC malam hari ini yang akan di mana base camp Agus Salim keluhan apa? H4 PSG FC. Serta yang terakhir ada Basel FC. Mana Basel? Ya, silakan dijawab. Oh iya, so terakhir itu. Iya, E4. Baik, silakan diumumkan untuk. Oke, setelah tadi pencabutan grup, kami bacakan untuk masing-masing grup. Yang main pertama itu adalah A1 lawan A2, yakni Texas FC lawan Aztec. Jadi yang di grup A, Texas FC, Aztec, Intermeso FC dan FL Rata. Yang main di yang grup B, Ringo Squad, Marabansa FC, Simpang 3 dan BFC Pitra. Grup C, BSP FC, Bindalahe FC, Market FC dan Infinity FC. Grup D, Stadium FC, Gaston, Pespa Bakia dan Inengo FC. Grup E, Putra Liluo, Spectre FC, Red Roll N2 dan Basel FC. Grup E, Kitaru FC, Bilal, Alpha dan Gasta FC. Grup G, Putra Bugis, MSK, Kilometer 5 dan GMT FC. Grup H, FL Laskar Posisir, Olele FC, West Limutu dan PSG FC, PSG. Grup I, FL Jodi, Putra Tom Lebutau atau PTLO, Arba dan Butota FC. Grup C, Bonanza, Naale FC, RMC dan Pachinko FC. Grup K, Juber FC, Putra Momoloy, Sarkodes dan Cendrawasih. Dan di grup L, Ulapato, Fox FC, TBB FC dan FL Sport. Demikian pembagian grup untuk malam hari ini. Dan untuk malam pertama, insya Allah pembukaan kita akan mulai pada tanggal 3 Januari. Yang akan main pertama adalah Texas FC berhadapan dengan Aztec. Masuk malam kedua atau tanggal 4 itu kami minta persetujuan supaya tidak akan menggantung satu, karena pembukaan itu hanya satu kali pertandingan, sedangkan kita sudah buat skema itu setiap malam 2 kali pertandingan. Supaya tidak menggantung satu, malam kedua itu kami akan pertandingkan tiga kali pertandingan, yakni menyelesaikan grup A, Intermeso berhadapan dengan FL Rata, kemudian Ringo
Lido Squad berhadapan dengan Marabansa, Simpang 3 berhadapan BFC. Untuk selanjutnya mulai tanggal 5 itu akan main dua pertandingan setiap malam. Tetapi malam kedua kita akan pertandingkan 3 pertandingan. Banyak perangkat pertandingan. Orang suka itu. Cepat, 11 selesai. Dan insya Allah untuk pembagian grup ini kami akan ketik sebaik mungkin, juga jadwal kami akan susun, kemudian kami akan lemparkan ke grup. Dan untuk teman-teman disilakan untuk mengambil air minum dan pisang goreng. Pemailo pulito. Kalau aku cukup di situ, napa di sini ada apa piring? Uli. Boleh. Bismillah. Ya, demikian disampaikan oleh Bapak Pembina di kesempatan malam hari ini. Dan yang terakhir adalah ada 4 tim yang belum melunasi, segera dilunasi malam hari ini juga. Di antaranya adalah Persba Rp250.000, kemudian Gasta Rp100.000, Bonanza Rp250.000, dan Pacinko Rp250.000 segera dilunasi. Demikian untuk hasil technical meeting pada malam hari ini. Atas perhatian dari seluruh yang hadir kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PSSI Kota Gorontalo yang juga selaku pembina, dan juga terima kasih untuk koordinator wasit Bapak Yadin Bantali dan seluruh tim dan manajer yang hadir pada malam hari ini. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, siapkan tim Anda. Kita akan berjumpa di malam pembukaan insya Allah tanggal 3 Januari 2026. Sekian, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Setelah menerima masukan-masukan serta pertimbangan yang ada yang menyampaikan kalau 3 kali bermain itu agak kemalaman, maka main pertama tetap 2 kali pertandingan. Pada pembukaan itu sudah akan main 2 tim. Mana yang tadi? Oh, sana. Jadi yang main tanggal 3 adalah Texas FC berhadapan dengan Aztec, kemudian Intermeso berhadapan dengan FL Rata. Itu main pertama. Sudah langsung main pertama. Main di hari pembukaan 2 tim. Karena dapat protes dari wasit. Pulang tengah malam torang. Oke, terima kasih. Oke, musik.